Anies ingin negeri ini berakhlakul karimah karena moral negara ini udah hancur. Ini kayaknya akun orang TKW yang di Malaysia dulu ya, emak-emak ompong itu kan. Nah begini mbak ya, pendukung Anies ya, berakhlakul karimah seperti anda bilang gitu gini ya. Yang namanya pendukung-pendukung Anies itulah yang merusak akhlak itu sendiri. Jargon-jargonnya pada revolusi akhlak. Akhlaknya kesandung kasus apa bro? Jadi jelangkung, pergi nggak diantar pulang minta jemput. Nah, satu. Kedua, pendukung-pendukung Anies menghancurkan tata kerama dan keberadaban di Indonesia. Masa sebut negara ini bajingan tolol, negeri bajingan? Kok betah sampean-sampean semua tinggal ini? Kok bisa sampean bilang berakhlakul karimah? Karimahnya dari mana? Akhlaknya di mana? Itu adulatul adab namanya, paham? Adulatul adab bro, ya. Anda yang berkata seperti inilah, justru orang pendukung-pendukungnya itu menghancurkan adab di Indonesia. Budi pekerti Indonesia ini dihancurkan sama orang-orang yang menjelma, pendatang yang tinggal di Indonesia ini. Ya, Indonesia ini sangat ramah tamah, bro. Ya, dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kau harus bersifat manusiawi, jangan bersifat binatang. Harus memiliki adab. Budi pekerti luhur di Indonesia ini harus dijunjung tinggi, bro. Di situ di sila kedua. Ya paham? Di mananya pengen negeri ini berakhlak? Semua pendukung, termasuk Aniesnya aja memborokkan negaranya sendiri di Australia. Ya kan? Dia menjelekkan negaranya sendiri, bukannya dia angkat setinggi-tingginya Indonesia ini di mata dunia. Kenapa kau rendah-rendahkan sama junjungan lo? Masih ingat? Dia membahas masa menjelekkan Indonesia, ya, tentang COVID-19 kemarin. Masih ingat? Belum pikun kan? Nah itu di situ bro. Ya justru orang-orang pendatang, orang-orang yang pendukung Anies inilah yang menghancurkan akhlak dan budi pekerti yang ada di Indonesia, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kau harus bersifat manusiawi, punya tata kerama, punya adab, dijunjung tinggi itu di Indonesia, etika budi pekerti yang diciptakan nenek moyang kami di Indonesia. Persatuan Indonesia baru bisa bersatu. Kalau budi pekerti sampean adabnya aja kagak ngerti, gimana bisa bersatu? Ya ndak? Iya apa benar? Kalian tuh nggak ngerti Pancasila itu seperti apa, nggak ngerti. Bagaimana kita mau menjalin persatuan kalau akhlak-akhlak, opini-opininya meluap-luap sampai menganggap negara ini aja negeri bajingan. Omongannya bersikap tolol dan segala macam itu. Bagaimana? Itu bukan edukasi positif, bro. Bukan untuk ini. Dari itu saja, ya pendukung-pendukungnya ya sudah menghancurkan sila kedua dari butir-butir Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak punya adab sama sekali. Hilang adab di Indonesia ini. Ya kan? Lenyap begitu saja. Semenjak ada orang edukasi orang-orang pendatang yang jual-jual durian, jual-jual nabi ini. Hilang budi pekerti Indonesia ini, ya. Leluhur-leluhur kami dulu yang menjunjung tinggi yang namanya kemanusiaan, harus punya perikemanusiaan sampean, saling sayangi. Dari daerah manapun sampean, kita tetap punya bahasa, tidak apakah harus wajib bahasa Arab. Persatuan, bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Menjunjung tinggi tanah air Indonesia, bukan dijelek-jelekkan, bukan mengharapkan Indonesia ini hancur. Ya, sumpah seorang pemuda-pemuda kami dulu, ya seperti itu. Ya, ingat, sila kedua, butir-butir Pancasila dihancurkan begitu aja oleh orang-orang pendatang. Ya, pejuang-pejuang sumpah pemuda kami ini, ya nggak bisa. Kami tidak harus menjadi orang Arab, tidak harus berpasai bahasa Inggris. Menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nggak diwajibkan kami di Indonesia ini menjunjung tinggi bahasa Inggris,
Bahasa Arab nggak ada. Sumpah Pemuda kami 28 yang diciptakan di waktu itu. Kami menjunjung tinggi tanah air Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nggak ada lebih dari itu, nggak ada bro. Ada yang lain? Ada yang lain nggak kira-kira? Ya kan di situ aja sudah hancur sama kalian itu yang pendatang, ikutan Pajero, ya kan? Iman tergantung pada rekeningnya terblokir, ngamuk-ngamuk, jarang takbir. Giliran rekeningnya diisi terus, getol. Selalu tawaf di Monas, ya enggak? Jadi tolong, kalau memang ya mau berkarisma dan segala macam, berakhlakul karimah, coba tunjukkan dulu perilakunya. Perilaku dia menjelek-jelekkan Indonesia di negara lain. Di situ aja udah ketahuan. Karimah dari mana? Hah? Karimah dari mana? Masih waras enggak? Di situ ya nilai sendiri, nggak usah berbanding ke orang lain. Nilai sendiri. Ya, yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab aja udah kalian hancurkan semenjak pendatang-pendatang ini. Menganggap negara kita ini aja negeri bajingan, pemimpin bajingan yang tolol dan segala macam. Nih, Dulatul Adab namanya, itu menciptakan Dulatul Adab itu orang-orang ini, paham? Dia aja menjelekkan negaranya sendiri. Seharusnya kita calon-calon pemimpin jangan membanding-bandingkan negara ini dengan negara lain. Kita punya Sumpah Pemuda. Ya, pemuda harus pemberani. Kenapa kita harus diam? Kan udah ada sumpahnya. Menjunjung tinggi tanah air. Ya, tanah air Indonesia harus dijunjung tinggi. Kalau ada orang yang menjelek-jelekkan negara tanah air kita, ya harus beringas dong kita. Nggak bisa kita diem aja, disuruh tiarap begitu aja, enak aja. Ya kan? Kemudian itu Pancasilanya, berketuhanan, masing-masing kita punya keyakinan, punya rasa manusiawi dan beradab, etika. Leluhur kita itu mengajarkan kita budi pekerti, jangan hilang begitu aja. Amburadul, yang sebenarnya amburadul yang menghancurkan itu kalian pendukung-pendukungnya ini, pendatang-pendatang ini. Mau dijaga, baru kita bisa bersatu bro. Kalau begini yang menghancurkan kalian sendiri, yang membuat kalian sendiri, giliran kita halangi kalian marah. Benar apa betul? Ayo, benar apa betul ucapan saya tuh? Giliran kita melawan kalian. Nah, itulah tuhukannya Wida terhadap Kadrunwati, yang dimana ada statementnya Kadrunwati ini mengatakan bahwa Anies Baswedan akan membawa akhlak dan persatuan di Indonesia ketika menjadi presiden. Nah, saya kira statement yang seperti ini sebenarnya baik sekali, tetapi kalau kita perhatikan dan pelajari bagaimana sikap Kadrunwati secara akhlak tidak mencerminkan apa yang dia katakan, saya kira sangat jauh dari apa yang mereka katakan. Nah, sementara berbicara persoalan persatuan, saya kira lagi-lagi tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para kadrun dan Kadrunwati ini, bahwa mereka selalu berkuar-kuar soal persatuan dan mereka saja tidak mau bersatu, apalagi merangkul orang-orang yang mempunyai kepercayaan lain seperti agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha. Bagaimana mau bicara soal persatuan kalau kalian saja selalu menyesat-nyesatkan orang lain? Itulah para kadrun dengan segala kemunafikannya dan pencitraannya.
saya kira sangat luar biasa untuk mendapatkan simpati terhadap orang lain. Dia rela berkamuflase dan berpura-pura menjadi orang yang mempunyai toleransi yang tinggi. Dan pada saat kita cek bagaimana pergerakan-pergerakan yang dia bangun sebelumnya sangat berbahaya dan bahkan mengancam keutuhan negeri ini. Dan lagi-lagi apa yang menjadi pernyataan Kadrunnawati ini ditepis oleh Nyai Widya. Saya kira tohokan demi tohokan untuk Kadrun tidak akan pernah berhenti selama dia masih nyinyir di negeri ini dan membuat kekacauan-kekacauan. Maka kita tidak akan pernah berhenti untuk bersuara dan mengcounter setiap pernyataan-pernyataan sesat mereka. Saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.